Kami percaya, kami cuma beriman kepadamu Tuhan, satu-satunya penolong kami. Kami nggak mau beralih kepada ilah lain, kami nggak mau mengharapkan kekuatan manusia, kami nggak mau mengharapkan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami semuanya Tuhan, mengharapkan, mengandalkan Tuhan, agar Yeremia 17 ayat 7 terjadi buat kami. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan menaruh harapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Saat yang terindah ini jemaat GKI Kana ingin mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mau seperti Maria, mengambil saat yang terbaik untuk kami mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, pewahyuan, pencerahan, hikmat-Mu menyertai hamba-Mu. Sehingga setiap keluar dari lidah bibir hamba-Mu harus firman-Mu. Yang bukan dari firman-Mu tolong kunci rapat-rapat. Pekerjaan si iblis sudah keluar dari tempat ini. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan memampukan untuk kami semua mengerti dan bisa lakukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada Bapak Gembala Ibu, serta hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang mempercayakan saya untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu? Shalom, apa kabarnya? Ada sukacita? Ada damai sejahtera? Amsal 15 ayat 13 mengatakan, hati yang gembira, ya apa kok gitu? Hati yang gembira, lah itu keliru. Amsal 15 ayat 13 mengatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Amin. Iya toh, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kalau itu Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Iya toh, baca firman Tuhan terus Bapak Ibu ya, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa kok ya. Salah tidak dihukum, benar tidak mendapat sepeda. Amin. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, mama saya ikut kemarin ngomong, kan saya enggak ibadah ke induk saya di daerah Jiwok. Dia ngomong, aku ikut. Nah dia kan naik tangga itu agak sulit gitu loh. Naik tangga loh mah. Wis gak apa-apa, wis kuat wis ya gitu loh. Umurnya masih baru 89. Baru 89. Kalau Bapak Ibu ditanya sama orang usianya kan 70. Ojo ngomong ini, umurmu piro? Aku wis 70 ya. Lek wis iku cedek. Ya toh, aku wis 70 ya. Wis iku cedek. Jadi di sini nggak ada yang lebih tua dari mama saya kan? Saya lihat wajahnya muda-muda semua ini. Kalau masih muda tetap ibadah, amin. Tetap mencari Tuhan Yesus, amin. Iya, apalagi yang muda-muda ini ya, WL-nya semangat, yang lainnya loyo-loyo, rugi. Harus semangat. Pemain musiknya saya lihat semangat, semua harus semangat. Bapak gembalanya semangat, semua harus semangat, amin. Nah, mama saya dulu ini nggak mau ikut Kristen Bapak Ibu. Kenapa? Satu memang leluhur, kedua ndelok anake ndablek. Anake sapa? Ya sing ngadeg iki. Makane jok ndablek-ndablek ya. Kalau ndablek-ndablek wong tuane ndak gelem, ya harus yang baik. Tapi sesudah pengenalan akan Kristus, diubahkan Tuhan meskipun tidak 100%, tidak sempurna. Kita harus sempurna terus Bapak Ibu ya. Tapi terakhir dimanapun saya melayani Tuhan, saya tanya, pokoknya yang enggak naik-naik tangga, saya bilang mau ikut terus. Bahkan kalau ada pelayanan pagi sampai sore ikut, dua-dua ikut. Ya karena cinta Tuhan, amin. Melihat ada perubahan, Bapak Ibu lihat kanan kiri ini, jadi Kristen terus berubah enggak? Jadi Ultraman apa Power Ranger? Ya toh? Jadi tambah serem apa enggak ya? Betul kan? Tambah serem enggak iki bojoku iki sing lanang mbek sing wedok, betul kan? Kemarin ada dokter ngomong begini, kalau lihat suamimu dulu masa mudanya itu sering keluar rumah terus ya masa mudanya. Ya atau sering nang hiburan, mancing, dugem dan lain sebagainya. Nah, tahu-tahu umur-umur hampir 50 di rumah terus saya. Nah itu dikatakan belum insaf itu. Kenapa? Karena hormon testosteronnya, itu teronnya, itu turun. Jadi kalau laki-laki hormon itu turun, dia kuduk nang omah.
Nah, riset membuktikan. Kemarin saya lihat dokter. Orang laki-laki itu kan gampang pikun gitu loh. Gampang pikun. Dikasihlah obat Arisep namanya. Nah, nanti boleh di-search di Google Arisep. Itu obat untuk daya pikir. Nah, sesudah dikasih obat tersebut, ternyata laki-laki tersebut itu malah genit. Gudoni pembantune, gudoni tonggo-tonggone gitu loh. Diselidiki lagi Arisep itu kenapa? Karena Arisep di dalam Arisep itu mengandung hormon testosteron. Jadi kalau laki-laki dikasih hormon testosteron, itu tambah genit. Nah, di saat ini kita dikasih hormon dari surga. Biar kita jadi mempelai Kristus. Amin. Nggak genit-genit sama tonggo gitu loh. Tapi genitnya sama ibadah sama Tuhan Yesus gitu loh. Karena kita ini harus menari-nari di hadapan Tuhan gitu loh. Dan kadang kan begini, WL kan ngomong gini, ya maaf ya kalau memang ada, saya dulu juga nggak ngerti. Mari saudara-saudara, kita undang Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Oh, betul kan? Ada yang gitu kan? Betul kan? Ya memang nggak salah, tetapi itu nggak benar gitu. Kenapa? Karena ini gereja. Milik siapa? Milik siapa? Tuhan Yesus kan? Lah apa kon ngundang tuan rumahnya? Betul? Nah, sekarang guyu-guyu dewe toh. Lah apa ngundang tuan rumahnya? Kecuali kita ke villa. Nah, itu kan untuk umum, bolehlah kita undang. Karena di situ kan banyak-banyak roh-roh itu. Kita undang Tuhan. Tapi kalau khusus untuk ibadah, besok jadi diundang, dia ada. Ya, nanti kita lanjut. Yuk kita baca dulu. Matius 14 mulai 22. 14 mulai 22. Matius 14 ayat 22, nanti saling bersaut-sautan sampai 33. Jemaat Tuhan sekarang yang genap. Biasanya kan hamba Tuhan yang memulai toh. Sekarang yang memulai jemaat Tuhan, tentara Tuhan dengan suara keras. Kalau enggak keras bukan jemaat GKI Kana. Itu jemaat enggak tahu enggak tahu di mana-mana itu ya. Yang suaranya pelan-pelan, tapi GKI Kana suaranya keras. Ayo, judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. 2, 3. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Ia sendirian di situ. 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sama-sama 2, 3. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, serta menyimpannya dalam hati dan melakukan firman Tuhan. Termasuk kita yang ada di tempat ini. Nah Bapak Ibu, zaman saya masih pemuda, saya kan kenal Tuhan itu terlambat. Ya artinya bukan dari lahir gitu loh. Tahun 84 saya kenal Tuhan. Saya mendengar lagu lama, mungkin Pak Trisno ini juga tahu. Mungkin yang seumuran dengan saya atau di atas saya ini tahu. Lagunya kan begini. Zaman sekarang apa? Berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana ada kabar menakutkan, berlindunglah apa? Dalam sabda Allah. Oh, di sini yang muda-muda juga ada yang tahu ya lagu ini. Berarti Anda diciptakan melebihi dari saya kalau gitu ya. Nah, begini Bapak Ibu. Lagu ini yang saya tahu, saya cari di Google, jangan cari lagi.
Saya sudah cari ya. Itu tidak ketemu tanggal dan tahun penciptaan lagu tersebut. Tetapi yang saya tahu dirilis oleh Maranatha itu 1993. Tetapi lagu ini tahun-tahun segitu 80 lebih saya sudah pernah dengar. Berarti ini setidak-tidaknya ditulis bisa-bisa di bawah 80 atau tahun 80. Nah, ini menceritakan tentang kita ini suruh berjaga. Kalau lagu-lagu dulu itu kan singkat-singkat ya. Kalau sekarang itu panjang-panjang ya. Sampai kadang-kadang lupa saya. Mungkin Pak Tresno dengan saya ini ininya sudah maklum ya. Kan kita punya kayak komputer itu, kita ini Pentium, Pak. Jadi enggak seperti mereka yang Core 2 Duo dan lain sebagainya di atasnya lagi gitu loh. Kita ini Pentium 3 atau 4 gitu. Jadi lemot gitu. Kalau kita mengenal lagu-lagu itu menghafal itu agak susah gitu loh. Nah, kalau dulu lagunya kan pendek-pendek. Nah, itu menceritakan tentang dunia ini yang sedang bergelora. Jadi, dari tahun segitu sudah terjadi bergelora. Padahal kalau menurut saya, tahun segitu itu enak. Kenapa? Banyak orang-orang dulu yang dagang, cuma dagang kecil-kecilan aja bisa sukses. Iya toh? Kompetitor nggak banyak gitu loh. Nah, sekarang persaingan globalisasi ini semakin banyak gitu loh. Ada anak-anak muda umur 20 tahun lebih ke tempat-tempat toko kita. Itu nggak ngerti bahasa Indonesia, cuma dia ngerti bahasa Mandarin. Jadi dia cuma bawa kalkulator. Nah, dia cuma bahasa isyarat. Yuk. Dia buka 20.000 gitu, tok gitu. Nah, kita nggak bisa juga kan otomatis kan. Pinjam kalkulatornya 15. 17. 16, sampai akhirnya deal. Anak muda-muda. Itu sudah menyerang. Dan ada lagi kita kalau punya uang cuma sedikit bisa impor. Nah, sekarang ini persaingannya begitu, wah luar biasa. Tapi dicatat dalam pujian tadi itu semakin bergelora. Lihat dunia itu bergelora. Nah, kalau kita ini tidak mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, semakin hari itu firman Tuhan mengatakan semakin sulit. Betul apa betul? Semakin sulit gitu loh. Nah, cerita ini Bapak Ibu, Yesus berjalan di atas air. Mungkin Bapak Ibu itu pernah lihat sulap yang berjalan di danau dia. Saya pernah kan lihat di TV ya? Pernah kan? Masuk gak di TV sih? Kan punya semua. Sekarang TV itu bukan barang mewah. Sekarang barang primer itu. Dulu kan ada barang primer, sekunder dan mewah kan. Susah kita lihat TV. Saya lihat TV itu sampai dikaca-kacai jendelai tetangga loh. Itu lihat tetangga ini mau kongkordene dikrek, aduh manteng wis gak ndelok. Ada seperti itu? Ada? Sakno senasib. Iya toh? Dulu gitu. Sekarang kan TV kan semua rumah punya TV. Bahkan ada yang punya TV 3 di rumah, ada yang 2, ada yang 4. Setiap kamar ada TV-nya. Betul apa betul? Betul, lihat toh. Nah, sulap itu dia berjalan di atas air. Tapi ingat, dia bukan bisa berjalan di atas air. Sekali lagi sulap itu ada triknya. Pakai trik. Entah itu tali yang tersamarkan dengan kamera atau di bawah airnya dalam lempengan kaca. Jadi bisa jalan. Dia jalannya cuma di situ. Coba alih ke kiri kanannya, nggak mungkin bisa. Dia berjalan di situ, orang-orang udah heran semua. Bisa berjalan di atas air. Tetapi itu cuma trik atau palsu. Sulap itu palsu dibalik. Tetapi kalau Tuhan Yesus itu real, dia berjalan di atas air. Tidak ada manusia selama Yesus jadi manusia yang bisa berjalan di atas air. Cuman Tuhan yang bisa berjalan di atas air. Nah, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berjalan di atas kemustahilan. Mustahil manusia bisa berjalan di atas air. Betul? Ada manusia lain yang berjalan di atas air? Ada? Hah? Ada? Tidak ada? Ada apa? Tidak ada? Lah Petrus itu akhirnya melaku toh rek. Ya toh Petrus kan ada, berarti ada. Nah itu nanti kita kupas. Nah berjalan dengan Yesus itu memang deg-deg-ser. Katakan sebelah kiri kanan. Deg-deg-ser. Ya toh. Kalau ikut Tuhan itu tidak langsung soge. Soge iso enggak? Iso, itu bonus. Soge enggak dosa. Ya, tapi kalau mencari Tuhan saya sering kali ngomong, ayo nah GKI kanai supaya ini cepat soge. Usirin aja orang itu. Ya, usirin. Gak apa-apa diusir karena jenis orang ini tidak bisa dengan doa puasa kecuali diusir dan ditendang.
Kenapa? Tidak boleh Bapak Ibu datang ke tempat ini motivasimu kaya. Kenapa? Karena kita sudah dipelihara Tuhan. Kita ini cuma warga negara nunut di Indonesia sini. Dimanapun kita ada di dunia ini cuma nunut tok. Kita ini kewarganegaraan surga. Nah, mengiring Yesus itu berjalan di luar nalar. Bapak Gembala pernah khotbah tempat kita, memang Alkitab itu rasional, inrasional dan transrasional. Saya masih ingat itu. Memang rasional, kita bisa masuk akal, tapi ada yang tidak masuk akal, tapi ada di luar jangkauan akal kita. Nah Bapak Ibu, kebetulan memang yang sering kita baca itu di luar jangkauan akal kita. Kemarin ada pendeta ngomong, kalau kita memikirkan Tuhan dengan otak kita yang cuma sebesar keceput itu. Keceput terus, sak menil. Keceput atau undi-undi lah paling gede. Nggak akan pernah bisa memikirkan pekerjaan Tuhan. Coba kita ukur dengan otak kita yang sak keceput itu. Pekerjaan Tuhan. Sulit untuk kita cerna, sulit untuk kita mengerti. Karena firman mengatakan siapakah yang bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan dan mengerti pikiran Tuhan. Kita kepinginnya begini, oh enak ini Tuhan, aku lihat lurus tuh enak ini. Tapi Tuhan ngomong belok, belok kiri. Belok enggak enak Tuhan, loro kabeh iku gronjal-gronjal. Belok. Tuhan seperti itu. Enggak seperti manusia yang diizinkan. Ayat 22 kita masuk. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, Yesus perintahkan untuk murid-muridnya menyeberang. Murid-murid taat enggak? Taat ya. Dia menyeberang. Dia tahu dia seorang nelayan. Dia tahu seorang pawai dalam hal pekerjaan tersebut, lihai dalam segitu. Jadi dia membawa dirinya sendiri berjalan di atas air, di perahu. Dia berjalan di perahu, dia aman-aman saja. Demikian juga kita. Kalau kita aman-aman saja, kita lupa bahwa kita mengundang Yesus dalam hidup kita setiap apapun juga. Dalam duka ada Yesus. Dalam suka ada Yesus. Dalam kesakitan ada Yesus. Dalam lembah kekelaman ada Yesus. Dimanapun ada Yesus. Amin. Baik di gereja ini ada Yesus. Kita di lembah yang paling ujung pun ada Yesus. Tapi kebanyakan kita lupa menyertakan Yesus dalam kehidupan kita. Dan kita mengandalkan diri kita. Kita merasa bisa untuk melalui itu semua. Nah ayat 24 diceritakan. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah ini sesudah murid-murid berlayar baru ada masalah. Yaitu perahunya diombang-ambingkan gelombang angin sakal. Angin sakal itu angin yang berlawanan dengan arah kapal Bapak Ibu. Nah ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita hidup di dunia ini. Seperti murid-murid pada waktu itu diterpa angin sakal, dia mendayung kan waktu itu kan tidak ada mesin kan, dia mendayung untuk melawan supaya dia tidak karam, tidak hancur angin sakal tersebut. Nah ibarat kita ini juga begitu Bapak Ibu, kehidupan kita ini seperti perahu yang harus berjalan di atas air. Kadang airnya tenang, tahu-tahu masalah ada. Kan angin itu nggak kita undang, tahu-tahu dalam berapa detik dia bisa bergelora, tahu-tahu dalam berapa menit bergelora, berapa jam bergelora. Kadang satu harian teduh. Saya pernah mengutus selesai dulu di Padang Bay, penyeberangan ke Lombok dari Bali. Itu 5 jam lebih naik kapal. Dan rata-rata di sana itu kalau bulan-bulan begini, 7-8 ini. Itu gelombangnya gede sekali. Rata-rata yang naik di situ, mohon maaf, itu muntah-muntah, mual-mual. Karena gelombangnya itu begini. Itu cuman gelombang laut gini. Nah kalau angin sakal itu menerpa mereka, dikatakan angin timur tak angin apa itu. Itu anginnya begitu luar biasa gitu. Sampai ngocak-ngocak gak karuan. Dan perahunya kecil lagi perahu murid-murid. Tidak sebesar perahu-perahu sekarang yang bermesin. Dari besi lagi. Dan mereka kebanyakan dari kayu. Nah, betapa payahnya murid-murid dikatakan diceritain seperti itu. Diombang-ambingkan angin sakal Bapak Ibu. Nah kita sendiri gak tahu Bapak Ibu.
Sampai kapan kita ini juga diombang-ambingkan kehidupan kita? Betapa payahnya kehidupan kita. Betul apa betul? Payah terus. Belum ini ada lagi. Tapi yang membuat kekuatan dalam diri saya itu begini. Saya waktu ngalami kita doa, dapat kekuatan itu saya Tuhan tolong Tuhan kalau Tuhan berbicara pada kami. Kepinginnya itu audible Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu ya itu jalan Tuhan itu tak terselami. Kadang saya waktu latihan fitness ada teman saya yang agak senior gitu. Dia bilang begini, susah ya sekarang ya dia usaha bendera-bendera lah kayak gini agak lumayan. Terus jas hujan kalau hujan lumayan dia bilang. Waduh sepian berapa bulan yang lalu. Terus ada orderan dapat 1.250.000. Ingat orderan bukan cuan loh ya. Orderan 1.250.000. Dia bilang, aduh puji Tuhan katanya, dia Kristen, puji Tuhan. Wes begitu saya kirim saya dapat 1.250.000 di rumah ke sing ngentenian. Maksudnya apa? Ono sing ngenteni bayar listrik, ono sing ngenteni gawe beli-beli barang, makanan dan lain sebagainya, air gitu. Wah, ya sudah habis. Tapi perkataannya dia begini. Tapi enggak apa-apa, yang penting ada Yesus katanya. Duh, hati saya itu bergetar Bapak Ibu. Waktu kita lagi fitness itu, gak apa-apa wis yang penting ada Yesus. Pernahkah kita tercetus ucapan seperti itu? Gak apa-apa yang penting ada Yesus. Apapun persoalanmu seperti murid-murid itu, dayung itu. Mereka gak ada Yesus pada waktu itu. Tapi nanti ceritanya ada Yesus, luar biasa. Terus kemarin juga, mohon maaf, saya berteman dengan orang-orang dari agama banyak. Dia dari Buddha, baik sekali. Saya memikirkan anak saya itu ke depan bagaimana. Saya Tuhan tolong anak saya bagaimana gini. Dia ngomong begini, itu menurut mereka tapi bukan menurut kita ya. Kita ini koan dia panggil gitu. Kalau takdir itu Tuhan. Tapi kalau kita ini kaya raya itu mia katanya. Jangan percaya dulu ya, mia itu nasib. Itu sudah garis. Ono wong sing kerjane ngoyo, tapi gak sugih-sugih. Bener apa bener? Ono sing gak ngoyo, ono kancaku itu anake, dua blek. Sukanya main game kayak gini. Buat apa sampai ngamuk-ngamuk? Saya ini sugih ya. Sugih ini kayak apa kok? Aku kan tak kejar gitu. Dia kawin dengan orang kaya katanya perempuan ini. Dibondoi mbak mertuai. Kaya. Lo memang kaya jadi kaya gitu loh. Terus dia ngomong begini. Wis dah ojo mikir. Anak-anakmu kok bisa Tuhan buat berhasil lebih dari kamu. Dek sekali lagi. Jadi begini Bapak Ibu. Firman Tuhan yang kita terima di sini itu bukan hanya diberlaku di gereja dok. Bukan berlaku dari mulut Bapak Gembala. Tuhan bisa pakai semua orang untuk bisa membawakan firman-Nya. Amin. Meskipun dia di luar Tuhan. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan tolong jawab doaku. Sampai saya ngomong, Tuhan Allah Israel, sendengkan telingamu. Tuhan jawab melalui orang lain. Nah, ibarat kita dalam perahu Bapak Ibu, goncang-gancingkan angin sakal. Kita udah lelah Bapak Ibu. Di Alkitab tidak dicatat berapa jam murid-murid itu mengalami angin sakal. Tidak dicatat. Tetapi seandainya 1-2 jam aja udah capek loh Bapak Ibu. Bisa muntah-muntah, bisa semaput, bisa putus asa, betul? Kalau kita lama-lama dalam percobaan, dalam angin sakal bisa putus asa kita. Saya berdoa kepada Tuhan, tiap kita doa saya bilang, Tuhan tolong Indonesia. Banyak anak-anakmu yang seperti ini Tuhan, mengalami angin sakal, mengalami percobaan. Tolongi mereka, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ada di sini tiap hari berseru-seru pada Tuhan, memohon pertolongan, ada kan? Banyak kan? Ya, yang lainnya aman-aman kan? Nah, ya toh, jangan sampai nanti aman-aman seperti angin sakal lagi, diombang-ambingkan. Terus berharap berseru-seru kepada Tuhan. Kita perahu Bapak Ibu, butuh air, betul kan? Untuk jalan. Tapi jangan sampai air itu masuk dalam perahu. Ibarat kita ini butuh dunia, tapi jangan sampai dunia itu memasuki kita. Kita butuh uang, siapa yang gak butuh uang? Ayo ngomong nggak butuh uang. Kasihkan saya dengan Bapak Gembala. Nah, betul kan? Kita butuh uang loh. Nggak mungkin kita keluar dari sini, terus kita makan sebelah ada congkok jahe enak ini. Terus ada juga nanti di mana kalau hari-hari biasa mie kembang Jepun itu enak, itu langganan kita itu. Terus kita datang, terus kita ngomong begini. Siapkan saya mie yang enak. Saya ini jemaat GKI Kana. Kira-kira dikasih nggak? Nah, terus gitu. Loh terus bayarnya ya apa? Tenang, saya bayar dengan doa. Kita butuh uang Pak Bu di sini, betul kan? Tapi jangan sampai uang itu memperalat kita. Tapi uang itu kita peralat.
Apalagi kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita hidup di dunia ini, makanya kadang orang begini, kamu kalau hidup di dalam Tuhan, kamu jangan memikirkan hal-hal duniawi, pikirkan hal-hal surgawi. Kini si urip nang kini bro, ngomong nang gereja gampang, kita dihadapkan di rumah begitu tagihan listrik ini jatuh tempo, bayar anak uang sekolah apalagi sekarang ini uang sekolah. Saya bilang, teman saya ngomong masuk nang kini aduh, orang dua uang gedungnya 37 juta, uang sekolahnya yang kecil 1,5 juta, yang besar 1,905.000. Lah kita ini pegawai ya opo, betul kan? Kalau kita dihadapkan begitu, bisakah kita ngomong kita memikirkan hal-hal surgawi gitu? Ayo. Ya toh? Terus gereja ini, Pak Trisno menyiapkan air minum ini atau semua yang di sini. Apa enggak perlu pakai duit ini untuk menyiapkan hamba Tuhan untuk minum? Betul kan? Kita perlu duit. Jangan kita munafik. Kita memikirkan surgawi, yes, itu karena kita cari perkara-perkara yang di atas. Itu yang kita prioritaskan. Tapi kita juga hidup di duniawi. Kita memikirkan itu semua. Kelangsungan anak kita, istri kita, keturunan kita. Kita harus mikir itu. Yang kedua 5. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah kira-kira jam 3 malam. Kita nggak tahu murid-murid itu berlayar berapa jam. Kalau berlayarnya dia jam 11 berarti terombang ambing 4 jam. Kalau berlayarnya jam 10 berarti 5 jam. Coba bayangkan, capeknya mengikut Tuhan itu seperti itu. Nah Tuhan Yesus dengan santainya, kira-kira jam 3 malam dia datang dalam keadaan murid-murid terombang ambing angin sakal. Pertanyaannya, Tuhan Yesus tahu nggak kalau murid-murid itu diombang-ambingkan? Maha tahu dia. Ya. Seperti pada waktu Lazarus mati. Tuhan Yesus sengaja mengulur 2 hari lagi di kota lain. Tuhan, Lazarus itu nanti mati biar kematiannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sengaja. Kenapa? Karena sejarah mencatat orang Israel itu tidak percaya kalau orang bangkit itu kematiannya cuma 2 hari 3 hari. Dia percaya kalau sudah 4 hari. Karena secara medis 4 hari itu pembusukan terjadi. Baru dia percaya kalau itu pun kuasa dari mujizat Tuhan. Tuhan Yesus mengulur waktu. 4 hari kemudian dia bangkitkan Lazarus. Tetapi orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama di situ, percaya nggak Tuhan Yesus itu sebagai Mesias? Tetap nggak percaya. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Murid-murid lagi mengalami angin sakal. Dia berjalan dengan santainya Tuhan Yesus untuk mendekati murid-murid yang lagi kena masalah. Kehidupan kita juga begitu Bapak Ibu. Kita berdoa. Tuhan mana kok enggak hadir? Pernah merasakan seperti itu? Kok enggak jawab doa-doaku Tuhan? Pernah? Lah wajah-wajahnya gini ketokane tahu kabeh. Bersungut-sungut dalam hati. Tidak terucapkan, betul? Bapak Ibu, kita harus ingat, kita harus belajar. Tuhan itu punya sifat 2. Transenden dan imanen. Transenden itu artinya Allah itu tetap hadir. Ini koridornya Allah itu hadir. Dia punya sifat transenden dan imanen. Allah itu hadir, tetapi dia menutupi dirinya sendiri. Seperti saat ini, dia hadir. Dia tidak bisa dilihat kasat mata. Dia lagi transenden. Tetapi yang satu, dia punya sifat imanen, alias Immanuel. Dia hadir, dia mau menampakkan diri. Saat Petrus datang, saat murid-murid itu diombang-ambingkan angin sakal, dia imanen. Dia mau datang. Nah kalau kebetulan dia datang, dia punya sifat imanen. Tetapi kalau dia tidak datang, dia itu Allah Maha Hadir. Percaya di sini ada Tuhan Yesus? Sangat percaya. Dia Allah yang Maha Hadir, omnipresent. Dia Allah yang hadir terus dalam setiap kehidupan kita. Makanya tadi dalam suka, dalam duka, dalam lembah kekelaman, dalam sakit, kita kesakitan pun Yesus ada. Kita punya Tuhan yang luar biasa loh. Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Rugi kita kalau tidak ngikut dia. Keluar dari Yesus tidak akan membawa kita kepada kemakmuran. Tidak akan membawa kita kepada hal-hal yang lebih baik. Dalam arti kata kemakmuran bukan berasal dari kata uang saja. Tetapi dalam damai sejahtera hidup kita. Bahkan kita nanti tercatat nama kita dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan utama kita apa? Ke surga. Tujuan utama kita ke surga enggak? Ke surga enggak? Ke
Keliru. Kalau tujuan utama kita ke surga, apa bedanya kita dengan agama-agama lain? Mereka sama kok, kepingin ke surga. Marah mereka lebih enak kok. Ya toh, dijanjikan ini A, B, C, dijanjikan begini-begini lebih enak. Nah kita cuma dijanjikan apa? Memuji, membesarkan nama Tuhan. Apa mana sih gak seneng pujian baik penyembahan? Duh Tuhan kok pujian penyembahan tok nanggung aku lah kesel aku. Wong setengah jam ini wis bokongku wis geser-geser. Betul? Tujuan kita bukan surga Bapak Ibu, tapi tujuan kita harus serupa, seirama dengan Tuhan Yesus. Surga itu cuma bonus, itu cuma rumah kita. Amin. Nantinya ke sana, wis ke sana. Wis kita ini sama Tuhan Yesus arahin nang kono, enggak mungkin arah lain. Karena Tuhan sudah berjanji, aku akan ke rumah ke Bapakku, aku akan menyediakan tempat dan rumah bagimu GKI Kana. Jadi jangan kita fokuskan kita ke surga, tapi fokuskan kehidupan kita sama seirama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, kita harus lakukan. Ditampar pipi kanan harus kasih pipi kiri. Mampu? Mampu? Kalau belum, minta sama Tuhan. Diminta baju, berikan jubah. Disuruh berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Itu artinya kita melakukan firman Tuhan. Yang ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, Bapak Ibu, karena di tengah-tengah situasi yang sulit, permasalahan yang belum selesai-selesai, kita ini sering ketakutan. Arti takut dalam bahasa Ibraninya itu phobos atau fobia. Itu ketakutan, Bapak Ibu. Nah, banyak orang yang ketakutan itu berhalusinasi. Contohnya begini, kita ini bisa memikirkan pengeluaran 1 bulan ke depan. Sakulan mana rek, wis cedek rek, aku kudu bayar iki. Betul apa betul? Berhalusinasi enggak Bapak Ibu? Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu dan saya itu ketakutan, itu phobos. Apalagi sekarang megang uang cuman enggak seberapa. Duh iki gak bayar iki rek. Duh 3 bulan mana rek, wayani iki wayani. Betul apa betul? Karena Bapak itu ketakutan. Itu namanya phobos. Bapak Ibu tidak mengerti bahwa ada Allah Immanuel yang selalu menyertai. Bapak Ibu tanpa sadar tidak menghargai karya Tuhan. Ada pujian, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dikatakan apa? Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam itu Tuhan ada. Lembah kelam, sekelam apapun Tuhan ada. Saya kalau berdoa dengan istri saya bilang, Tuhan rohku yang telah turun ke dunia orang mati, tolong angkat naik pada kemuliaan. Naik terus Tuhan, naik terus dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau kita memikirkan ketakutan, secara tidak langsung roh kita terseret turun ke dunia orang mati Bapak Ibu. Akhirnya phobos itu menyelimuti kita. Ketakutan itu menghantui kita. Padahal ketakutan itu belum tentu terjadi. Betul apa betul? Bapak Ibu pernah enggak berapa bulan yang lalu mengalami hal yang sangat pelik? Berapa tahun yang lalu seolah-olah itu kita sudah habis. Saya sering tuh ngomong seperti itu di tempat ini. Apakah habis waktu itu? Sampai saat ini ada toh? Meskipun wajah-wajah kusut-kusut, ada toh? Ya orang kena proses itu kusut-kusut. Tapi lemu-lemu toh? Lemu-lemu. Ya toh, mungkin saat ini Bapak Ibu membawa beban yang berat. Pak, berbicara itu enak Pak. Betul, berbicara itu enak daripada kita melakukan. Ya toh, tapi tetap ingat bahwa Tuhan Yesus itu ada. Dia berjalan di atas air. Dia menyertai kita. Kita diharuskan ikut Tuhan Yesus itu di atas kemustahilan. Berjalan terus bersama dengan Tuhan Yesus di atas kemustahilan. Tuhan Yesus tidak izinkan ketakutan fobia itu. Tapi dia berjalan mendekati kita. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Tenanglah aku ini, jangan takut.
Tuhan itu baik Bapak Ibu. Di saat murid-murid ketakutan, dia mengatakan itu hantu. Tuhan tidak marah. Coba kalau kita yang nolong orang, mari itu dikidik. Oh, dudu awakmu sing nolong, ana wong liya, padahal kita yang nolong. Iya toh? Kita pasti ngomong apa? Bahasa Jawa. Ya apa cangkemmu ngomongnya? Nah, pasti kan ngono toh? Cangkemmu sing enak lho ya. Loh, bahasa Jawa itu seperti itu. Itu enggak kotor, cangkem itu mulut. Betul? Mau diapakan orang Jawa ngomong begitu? Cangkemmu lek ngomong sing enak lho. Tuhan Yesus tidak pernah dalam firman Tuhan mengatakan, itu hantu, cangkemmu menengok. Nggak ono. Dengan kasih dia. Dia tahu murid-muridnya pobos. Dia tahu GKI Kana itu pobos, ketakutan. Orang kalau ketakutan Bapak Ibu, itu semakin ditakuti, semakin jadi. Coba kalau Anda konselor kepada orang yang tidak tepat. Ayo. Waktu konselor, Pak saya ngalami keuangan Pak, uang saya tidak ada Pak, habis ditipu orang. Sekarang untuk dagang ini. Terus orang itu bilang, Bu, Pak, awakmu, aku dewe yang ngalami koyok ngene kok. Roh dewe to aku iki. Aku wis pirang wulan aku koyok ngene Yohan. Aku iki lho mati saiki. Tak goleki pil sing enak iku opo? Lek matine mati gak mendelik-mendelik, langsung mati. Kira-kira yang diajak konselor mati enggak dia? Mati Bapak Ibu. Kalau orang ketakutan itu datang kepada orang yang tepat. Amin. Datang orang yang tepat. Yaitu yang punya gembala di tempat ini. Yang mengajarkan kita atau hamba-hamba Tuhan yang lain. Jangan datang sembarangan. Kalau datang sembarangan, mereka ngomongnya juga sembarangan gitu loh. Datang pada yang tepat. Nah, Alkitab versi mudah dibaca itu dikatakan begini. Seketika itu Yesus berkata kepada mereka, jangan khawatir. Ini aku, diulangi lagi, jangan takut. Karena tahu di dalam pobos itu ada kekhawatiran, ada ketakutan. Kalau takut toh enggak apa-apa, tetapi di dalam pobos itu ada kekhawatiran dan ketakutan. Maka Tuhan Yesus itu Allah yang Maha tahu. Sebelum Anda berbicara kepada kita, Dia Allah Maha tahu. Kalau saya berdoa dengan istri saya ngomong, Tuhan aku enggak munafik. Karena Tuhan tahu isi hatiku yang paling dalam. Saya langsung berbicara, saya begini Tuhan. Saya berbicara. Karena sebelum kita berbicara, Dia sudah tahu. Dia cuma bukti, Dia minta pembuktian. Seperti pada waktu Adam, di mana engkau? Apakah Allah tidak tahu waktu itu Bapa? Tahu, tapi Dia kepingin anaknya itu memiliki satu karakter pertanggungjawaban bila kita salah. Malah salah dia bersembunyi untuk menghindar dari Bapak pada waktu itu. Nah Tuhan itu seperti itu. Seperti Bapak sayang terhadap anaknya. Bapak itu sayang. Tuhan itu sayang kepada kita. Makanya Dia datang ke dunia ini untuk mencari kita yang berdosa. Yang ke 28 sampai 29. Lalu kata Petrus berseru dan menjawab. Dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus itu mempunyai sifat, pernah saya ngomong, tipe sanguimis. Tipe mudah berjanji, mudah mengingkari. Ada di sini seperti itu? Mudah berjanji, mudah mengingkari, seperti itu lagunya. Ada seperti itu? Pak Popo, Pak Trisno, wis talah. Doa malam, kok tak bantu wis. Aku teko. Gampang ngomongnya. Begitu ono doa malam, gak teko. Loh, Pak, gak teko, Bu, gak teko. Repot deh, Pak. Daganganku rame, Pak. Nah, apa perlu didoano dagangannya gak rame, tak? Iya toh, saya sibuk, Pak. Aku ngurusi putu, Pak. Ya. Putu sing ndi? Sing anak pertama, Pak. Ya wis. Kok paling ono putu maneh? Anak sing kedua. Putu maneh anak ini. Nah, Bapak Ibu. Semua yang di dunia ini saya pernah ngomong itu berhala. Kecuali Tuhan Yesus. Arti berhala itu apa? Melebihi dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu sayang terhadap cucu, terhadap anak, itu berarti Anda memberhalakan cucu dan anak kepada Tuhan. Hati-hati, Tuhan bisa marah. Iya toh? Petrus itu punya sifat seperti itu. Aku tidak akan pernah menyangkal engkau Tuhan. Hah? Kamu tidak nyangkal? Sebelum ayah berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus ngomong. Enggak, aku akan bersedia mati. Itu Petrus. Kayak gini, yo ono. Ayo lawanan kono, WL, lawanan. Aku di belakangmu. Delok apa maksudnya? Lek aku kalah aku melayu. Betul kan? Aku di belakangmu. Seperti itu. Teman-teman dhisik. Lek kon kalah aku melayu, lek kon menang aku ngewangi. Nah, itu tipe sanguimis.
Petrus seperti itu. Makanya Petrus itu ingin pembuktian Bapak Ibu. Tuhan kalau engkau itu, suruh aku berjalan di atas air. Betul kan? Tuhan Yesus waktu itu ngomong apa? Datanglah. Datanglah. Tuhan Yesus tidak ngomong seperti ini. Sik pet. Ojo. Iki saya lagi bergelora. Iki lagi angin sakal. Betul? Lagi diombang-ambing kamu di dalam perahu tuh, kamu tidak bisa berdiri, jatuh-jatuh. Apalagi kalau kamu di air. Apalagi kamu bukan Superman. Kalau kamu tak suruh berjalan di atas air, kamu pasti tenggelam. Ojo. Kuasa ini cuma aku yang punya. GKI Kana nggak akan pernah dapat. Begitu? Enggak. Tuhan Yesus tidak ngomong seperti itu. Meskipun bergelora, Tuhan Yesus suruh jalan. Artinya apa? Di tengah-tengah masalahmu Bapak Ibu Saudara sekalian, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Arti datang kepada Tuhan itu maju bukan mundur. Bukan stagnan di tempat, tapi maju terus bersama dengan Tuhan. Kehidupan ini seperti roda yang berjalan terus berjalan. Sampai kita ke Kanaan yang sesungguhnya, Yerusalem yang baru. Amin. Tuhan tidak izinkan kita semua ini jadi tukang mewek, tukang cengeng, tukang pecundang. Tuhan tidak ingin seperti itu. Dia ajar kepada kita supaya kita menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Amin. Kita lebih daripada orang-orang pemenang. Tuhan Yesus ngomong apa? Meskipun gelora itu datang. Suruh datang kepada Yesus. Dan Petrus berjalan di atas air. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Sekarang saya mau tanya. Petrus itu pekerjaannya apa? Ya? Nelayan kan? Betul nelayan kan? Saya tanya begini supaya Bapak Ibu tidak ngantuk. Ya ini memang betul-betul kalau firman Tuhan lama ini penyiksaan buat kita. Kapan selesai Pak? Kapan? Itu penyiksaan. Tapi percaya tidak lama lagi selesai kok. Penyiksaan kita selesai. Ya. Pada waktu Petrus berjalan, dia itu seorang nelayan. Selama dia jadi nelayan, mulai dia entah itu umur 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, sampai tua begitu. Pernahkah Petrus berjalan di atas air? Enggak pernah. Betul. Nah, terus begitu Petrus disuruh, Petrus taat. Karena dia percaya ada Tuhan Yesus berjalan. Berarti orang itu begini, saya percaya kalau orang itu bisa melakukan. Betul kan? Saya percaya kalau orang itu bisa melakukan dan di depan mata saya dia bisa berjalan. Maka Petrus mengajukan dirinya, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Datanglah. Akhirnya Petrus datang, dia menginjakkan air, dia berjalan. Nah, di tengah-tengah perjalanan, tidak tahu Tuhan Yesus itu jarak berapa meter, tidak disebut di sini. Tapi saya rasa nggak jauh, karena dia bisa berkomunikasi dengan murid. Meskipun deburan ombak begitu, Petrus jalan mendekati Yesus. Tetapi begitu dia jalan, nalar kita berbicara, pikiran kita berbicara. Petrus berbicara dalam pikirannya. Duh, aku melaku nanggone banyu iki rek. Loh, perahuku wis ado. Bener kan? Apalagi kena desiran angin kan? Terus ada gelombang-gelombang kan? Petrus kan pasti kena basah toh? Iya betul kan? Petrus basah kan? Meskipun tidak dicatat seperti begini. Ini firman yang nopang. Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu diikat, perapian yang 7 kali dipanaskan oleh Raja Nebukadnezar karena tidak menyembah patung. Singkat aja, begitu diangkat ya, yang ngangkat mati kan karena panas, dilemparkan ke situ dapur perapian yang menyala-nyala. Pertanyaannya, apakah dalam diri Sadrak, Mesak, dan Abednego ada yang kebakar? Hah? Ada? Regu A? Regu B? Regu C yang cuma sedikit? Regu D, regu E yang belakang. Ada yang terbakar? Ojo ragu-ragu, enggak apa-apa. Tidak, yang lainnya? Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, pada waktu diangkat Sadrak, Mesak di perapian menyala-nyala, dalam keadaan apa? Terikat. Nah, waktu melihat raja tersebut, kok ada 4 orang? Mereka berjalan dengan bebas. Artinya talinya kemana? Kebakar. Berarti ada yang kebakar.
talinya. Tapi bukan tubuh dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seperti ini juga. Petrus berjalan di atas air. Ya pasti kena air dong. Kalau kita berjalan di persoalan, pasti ada masalah dong. Pasti. Tetapi begitu Petrus ketakutan, dia pobos. Dia fobia. Mateng aku. Ini berjalan di atas air. Dilihat perahu ini. Loh, jauh. 2-3 meter dari perahu itu sudah jauh loh Bapak Ibu. Apa meneh kita ini cuma pijaannya air loh. Tidak ada apa-apa. Petrus yang jago renang Bapak Ibu. Dia tenggelam. Pernah baca berita orang yang bisa renang mati tenggelam. Saya berapa kali melihat itu. Orang yang bisa renang mati di kolam renang. Dia tenggelam. Karena ketakutanlah kita tenggelam Bapak Ibu. Karena poboslah Petrus tenggelam. Maukah Bapak Ibu dalam hal ini mengikuti Tuhan atau dalam situasi lingkungan dalam pobos? Pilih Bapak Ibu. Kalau kita takut terus kita tenggelam. Takut tidak apa-apa, tapi jangan ketakutan pobos. Tetapi begitu Petrus tenggelam, terus Tuhan Yesus kan datang kan ke Petrus, betul kan? Tahu-tahu satser kan menurut Tuhan Yesus, kan begitu ya. Terus waktu tenggelam, Tuhan tolong, begitu Petrus kan ngomong begitu kan, seperti kita, Tuhan tolong. Terus Tuhan ngomong seperti ini, Sik talapit, ingat firmanku dulu yang aku ajarkan, jangan takut. Ingat dalam Yesaya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Lagi ngomong gini, delok Petrus. Matek pisan. Matek Petrus, kesuwen. Loh, ayatnya panjang, burung disambung mana kok? Ya toh? Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambah. Mati wis. Petrus. Betul? Mati kalau kelamaan. Tuhan Yesus langsung apa? Set, diambil. Saat urgent, Tuhan pasti tolong kita. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Jangan memaksakan waktumu kepada Tuhan Bapak Ibu. Tapi percayalah ada waktu Tuhan untuk menolong kamu. Seperti seorang ujian. Baik itu SMP, SMA, SD pun atau kuliah. S1, S2, S3, sampai S-teler pun ono ujian nih. Betul kan? Ujiannya Bapak, sengsara, soro, buatnya modul, buat apapun itu bisa sampai ngelembur-ngelembur jam 2 pagi, setengah 3 pagi. Ada yang seperti itu? Waktu ujian S1 ada di sini? Ada? Ya toh ngelembur-ngelembur kan? Skripsinya kan bab 1, bab 2, bab 3, sing angel ku nanti bab 4 iku wis. Mulai terakhir kesimpulan itu enak. 1, 2, 3, 4 itu angel-angel itu. Bapak Ibu harus hadapi itu semua. Tapi begitu Bapak Ibu urgent, Tuhan tolong, diambil sama Tuhan. Katakan sebelah kiri kanan, less urgent, Tuhan pasti tolong. Kalau penting, Tuhan pasti tolong. Nggak mungkin Tuhan nggak tolong. Makanya jangan takut. Nah begini Bapak Ibu, saya ada cerita. Bapak Ibu pernah mendengar seorang petinju namanya Mike Tyson? Oh khususnya laki-laki. Pernah ya? Pak Riono pernah ya? Nah Pak Riono guyu-guyu ini tahu ini. Betul kan? Mike Tyson itu lahir tahun 66. Ya toh? Siapa yang berani dengan Mike Tyson era 86-an? Dia dijuluki bukan petinju tapi monster, leher beton. Kenapa? Karena setiap orang mau tanding dengan Mike Tyson. Coba lihat itu di videonya. Nanti kalau pulang rumah jangan di sini ya. Pulang rumah. Dilihat videonya. Setiap tatap muka. Mike Tyson tuh tatap muka dia tidak berkedip. Dia orangnya goyang-goyang dia lihat kiri kanan. Terus diikutin orang itu. Jadi orang itu tidak berani natap akhirnya nunduk. Alhasil petinju itu roboh dalam waktu sekian menit. Kenapa? Karena dia pobos, ketakutan. Intimidasi dari Mike Tyson itu berhasil. Dia melihat ketakutan. Saya tuh kuliah dulu. Mike Tyson main gitu. Kan TV waktu tahun-tahun 80-an, 87 itu kan susah ya. Saya cari dia embong-embong. Wah, TV orang gerombol. Wah, tak standar dilihat. Wis KO. Cepet sekali KO-nya itu. Ada yang 93 detik, ada 1 menit. Betul ya? Mike Tyson yang lihatnya. Nggak ada yang berani. Nah akhirnya tahun 90, 11 Februari,
Ketemulah Mike Tyson dengan James Douglas. Betul kan? Di Tokyo pertandingannya. Bapak kok tahu tanggalnya? Aku ndelok nang internet. Yo kak ngiling-ngiling, nggak apa ndelok Mike Tyson. Betul kan? Dan Bapak Ibu saya minta tolong dengan sangat. Ojo goleki maneh. Percaya ini pasti valid kok. Valid kan? Aku nggak mungkin buat-buat loh ya. Ini valid. Jadi 11 Februari 90, Mike Tyson melawan James Douglas. Nah, kekalahan Mike Tyson itu bukan karena James Douglas itu baik. Dia sebelum hari hanya tinju, H-1, dia berdugem ria dengan orang-orang tersebut, mabuk-mabukan, main perempuan dia. Karena menganggap James Douglas ini ayam sayur. Dia meremehkan. Akhirnya, kalahlah Mike Tyson dengan James Douglas ronde ke-10. Kalah KO Mike Tyson. Tetapi itu bukan kekalahan, maksudnya seterusnya. Dia bangkit lagi. Dia ngelawan lagi setiap musuhnya, di KO lagi. Dia keadaan fit di KO. Nah kenapa tidak ketemu dengan James Douglas? Karena memang tidak menjanjikan, tidak menjual kalau ketemu dengan James Douglas. James Douglas cuma satu kali mempertahankan KO dia. Habis itu gelarnya. James Douglas. Jadi akhirnya dia ketemu dengan yang lain-lainnya itu dibabat habis dengan Mike Tyson. Tidak ada yang berani menghadapi itu. Akhirnya tanggal 19 November 96 bertemulah dengan Evander Holyfield. Betul kan? Nah, Holyfield jujur saat itu ketakutan. Dia pada waktu di video itu di ruang ganti, dia memuji-muji Tuhan loh Bapak Ibu. Seorang yang memuji-muji Tuhan yang tidak biasa itu berarti ketakutan dia. Nah, saat ini kita belajar Bapak Ibu. Kalau kita dalam keadaan pobos, ketakutan, yuk puji-puji Tuhan. Betul kan? Puji-puji Tuhan naik. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Puji-puji Tuhan. Allahku maha besar. Allahku maha besar. Dia puji-puji itu ketakutan. Dan ditulis di celananya Holyfield. Filipi 3 ayat. Filipi 4 ayat 13. Ya betul ya. Filipi 4 ayat 13. Dikatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa? Pada waktu Holyfield menantang Mike Tyson itu Bapak Ibu, dia tahu ini monster. Dia sengaja mengulur waktu berapa tahun. Karena umurnya lebih tua Holyfield daripada Mike Tyson. Pada waktu kejayaan Mike Tyson, dia menunda-nunda, tidak mau ketemu. Termasuk Lennox Lewis. Tidak berani, siapa yang berani dengan Mike Tyson seperti itu? Dia dipukul tidak KO, ini leher beton Bapak Ibu. Tapi begitu itu media sering menyerang, ayo kamu tidak tanding-tanding. Akhirnya terpaksalah Holyfield disetujui dengan bayaran gede. Diiming-iming dengan bayaran gede. Holyfield memakai Filipi 4 ayat 13. Kalau kita pobos Bapak Ibu pakai firman Tuhan. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Akhirnya Holyfield menang TKO di ronde 11. Betul kan? Nah, tanding ulang yang kedua tanggal 28 Juni 97. Holyfield tetap pakai Filipi 4 ayat 13. Dia tahu bahwa Tuhan sudah bekerja menolong dia untuk dia meng-KO Mike Tyson. Secara nalar tidak mungkin. Dia berpikir dia menjalankan berjalan di atas kemustahilan. Karena melawan Mike Tyson itu mustahil bisa menang. Dalam kondisi fit loh Mike Tyson itu. Mempersiapkan diri fit, dia tidak seperti James Douglas itu. Dia fit, dia latihan, terus dia latihan. Dia tahu ini sulit, tetap dia pakai Filipi 4 ayat 13. Di dalam sini bajunya itu Filipi 4 ayat 13. Akhirnya Holyfield pakai taktik seperti itu, dipeluk, di-clean dan di lain sebagainya. Mike Tyson frustasi. Akhirnya apa yang dilakukan Mike Tyson? Ada yang masih ingat? Nah betul, ciak kuping. Kupingnya Holyfield digigit sampai sekarang kenang-kenangan itu kalau lihat itu. Kupingnya Holyfield digigit. Akhirnya dia kalah di aduh kok angel. Diskualifikasi. Kok angel ngomongnya ini ya. Kalah karena dia melakukan kesalahan. Nah, dari sini kita belajar Bapak Ibu. Bahwa kalau kita ini ketakutan, kita harus lari kepada Tuhan. Baik kita memuji-muji Tuhan. Baik kita membaca firman Tuhan. Enggak ada lain yang bisa menenangkan hati kita. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah.
Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya, GKI K6 akan menerima mujizat Tuhan. Amin. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangan dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kupercaya, mengapa engkau bimbang?" Dia menegur kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau bimbang? Padahal aku ada." Lanjut 32, 33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah Bapak Ibu, sekali lagi ibarat kita perahu. Undang Yesus. Begitu Yesus ada dalam diri kita, itu reda angin sakal. Amin. Reda. Meskipun masih ada gelombang-gelombang, tapi reda. Terutama hati kita reda. Pikiran kita reda. Begitu kita bisa berdoa, disitulah nanti letak kekuatan kita. Amin. Begitu kita memuji Tuhan, itulah letak kekuatan kita. Nah kesimpulannya, karena waktunya sudah mau habis. Pada waktu Petrus berjalan di atas air, sekali lagi saya ulangi, Tuhan tidak pernah berbicara jangan. Jangan, ini lagi bergelora. Kamu lagi, sekarang aku butuh uang Tuhan, untuk aku ini bisa membiayai ini. Oh jangan, situasi di Indonesia ini tidak memungkinkan. Dagang sulit, apa-apa sulit. Kamu mau expand apa, jangan, itu sulit. Tuhan Yesus ngomong tidak, terus datang kepadaku. Berjalanlah bersama denganku. Saat bergelora pun percayalah bahwa aku ada bersama dengan kamu. Datanglah, artinya Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Datang kepada Tuhan saat angin sakal, saat gelombang datang, saat masalah besar datang. Mungkin hari-hari ini angin sakal sedang kita alami. Betul, mungkin hari-hari ini ada beberapa di sini mengalami angin sakal. Pak, saya sudah lama Pak, bahkan 10 tahun Pak. Tidak ada jawaban. Percaya ada waktunya Tuhan. Seperti tadi teman saya ngomong begini. Nanti anak-anakmu itu ada kok yang Tuhan bisa membuat berhasil kok. Melebihi kamu. Percayalah, saya punya teman begitu. Dia terseok-seok. Begitu dia membesarkan anaknya. Anaknya sekarang bekerja semua. Dia sudah nikmat hidup ini. Dari anaknya kita bisa nanti bisa menikmati hidup ini. Percaya Bapak Ibu. Doa orang tua itu dipanjatkan kepada Tuhan, itu anak-anaknya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Anak-anaknya dipelihara oleh Tuhan, sehingga bisa menopang. Ada itu teman saya tadi ngomong, anaknya dia sudah dimodali di daerah Banjar sana. Dimodali, begitu dimodali sukses, anaknya ngepui papai. Ada seperti itu, saya ngomong, karena papanya gak pernah bawa anak itu di dalam ketakutan akan Tuhan. Tidak dibawa dalam Tuhan. Makanya begitu besar, anak itu ngelawan. Papanya dipukuli. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, Tuhan izinkan angin sakal terjadi. Tuhan izinkan problema itu terjadi. Tuhan izinkan sakit penyakit itu terjadi. Tetapi Tuhan mengajarkan kita, ayo berjalan di atas kemustahilan bersama dengan Tuhan. Sekarang pilih Bapak Ibu, tetap dalam angin sakal, terus dalam obosmu, atau mau berjalan di atas kemustahilan bersama dengan Tuhan Yesus. Silakan pilih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mengucap syukur. Di sepanjang ibadah ini Tuhan sudah memberkati kami. Terimalah setiap rupiah yang umat-Mu sudah persembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Roh Kudus memperhitungkannya sebagai kebenaran dan memberkati umat-Mu dengan berkelimpahan. Dan membawa setiap kami lebih mengasihi Engkau. Lebih setia, lebih sungguh-sungguh dan hidup takut akan Tuhan. Kami memberkati saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal, dimanapun beliau berada, tangan kasih Tuhan menjangkau mereka. Kami jemaat yang hadir, kami sudah beroleh berkat. Sesuai kasih karunia dan anugerah-Mu hamba berdoa,
Roh Kudus Allah, silakan Kau membawa umat-Mu untuk belajar hidup di dalam kemustahilan, mengalami alam supranatural Tuhan, dan menikmati alam-alam kemuliaan Allah yang semakin hari semakin besar dan nyata. Dan membawa anak-anak-Mu melihat mujizat, terobosan, keajaiban, tanda-tanda heran dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam hidup sehari-hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun pergumulan yang mereka sedang hadapi, Roh Kudus Allah, Engkau sedang memberikan kekuatan. Engkau sedang memberkati. Dan Engkau sedang memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu. Supaya kami tidak perlu takut. Memberkati semua partner-partner pelayanan. Memberkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakilnya. Juga semua jajaran menteri, DPR, MPR, seluruh gubernur, wali kota, bupati, sampai pemerintahan tingkat yang paling bawah diberkati oleh Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia akan mengalami hujan keselamatan. Dan Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Bapak terima kasih. Engkau Allah yang nyata dan sempurna. Sebelum kami pulang, kami sudah diberkati. Kami mengucap syukur. Seluruh penata layanan yang ada tanpa terkecuali apapun yang sudah kami kerjakan dan lakukan di sepanjang ibadah ini. Seluruh penata layanan sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Allah Tritunggal yang hidup. Terima kasih buat segala yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih dengan cinta kami kepadamu. Kami sudah beroleh kekuatan, penghiburan dan pertolongan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah sekarang kedua belah tanganmu. Arahkan kepada sorga. Terimalah berkat, kebesaran, kemurahan Allah Bapa, cinta kasih, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati ketika engkau masuk. Tuhan memberkati ketika engkau keluar. Tuhan memberkati rumah tanggamu, keluargamu, bisnismu, semua yang kau kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.